apakah kalian seperti saya yang selalu menggunakan masker sekali pakai ini setiap harinya? Nah, Anda bayangkan jika kita semua nih, tidak hanya warga di DKI Jakarta, tapi di seluruh Indonesia menggunakan masker sekali pakai ini setiap harinya, ganti-ganti. Pernah nggak sih kepikiran kemana larinya masker medis kita ini? Banyak laporan yang menyatakan bahwa akhirnya berakhir di sumber air kita. Lantas, apa ya sebenarnya kita bisa lakukan? Bisakah masker medis sekali pakai ini digunakan sebaik-baiknya agar bisa menjadi sesuatu yang lebih berguna? Oh sering, setiap saya mau keluar itu selalu ganti terus. Bisa 3 kali ganti setiap keluar, iya. Kalau saya 1 hari sekali saja. 2 kali, setelah makan siang baru ganti. Sehari sekali ya ganti, kayak kalau udah seharian full nih langsung ganti gitu. Karena menurut saya masker medis itu lebih aman sih, Mbak. Lebih mudah dibeli di minimarket. Sedangkan kalau misalkan masker kain itu harus mencuci beberapa kali. Karena kan kalau masker medis merasa lebih safety aja karena ada 3 lapisan kan. Itu dia lebih nggak ngap gitu buat pemakaian sehari-hari. Masker medis kita sering berakhir dan menyusahkan makhluk hidup lain karena tidak lebih dulu diolah. Penelitian LIPI itu menemukan bahwa tumpukan limbah medis di muara sungai di Teluk Jakarta itu bertambah drastis dari sebelum pandemi. Dan yang paling banyak ditemukan dari limbah medis ini selain tentunya ada alat pelindung diri sekali pakai, banyak juga masker medis seperti masker untuk bedah dan juga N95. Nah, dari lebih dari 700-an item yang ditemukan setiap harinya, itu hampir ada 130 kg sampah yang diambil di muara sungai di Teluk Jakarta ini. Masker medis memiliki kekuatan penyaring yang jauh lebih kuat dibanding masker lain. Di dalam masker pun terdapat beberapa lapisan yang bisa melindungi manusia dari bakteri dan virus yang bisa masuk. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebenarnya telah mengeluarkan surat edaran bagaimana mengelola limbah medis dari rumah tangga. Tentunya yang terbesar adalah masker medis. Masker medis sebelumnya hanya digunakan tenaga medis. Limbahnya disatukan dalam limbah medis yang dikelola pihak ketiga yang ditunjuk oleh rumah sakit. Nah, sekarang kalau kita ngomongin soal pengelolaan sampahnya, pengelolaan sampah masker medis ini yang tadinya cuma jadi limbah medis, tapi sekarang udah jadi limbah perorangan gitu. Nah, untuk menanggulangi masalah sampah yang memang udah membludak juga gitu di Indonesia ini, sekarang apalagi sampah medis ini udah diklaimnya nggak bisa diolah gitu kan. Itu sepertinya harus apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk bisa menanggulangi makin banyaknya masker medis dibuang oleh perorangan? Ini jawabannya bisa 2 ya, yang ideal dan kemudian pada dunia nyatanya kan. Yang ideal udah jelas bahwa apapun yang pernah kontak dengan manusia, apalagi itu pasien yang membawa virus, maka itu harus dijadikan sampah medis dan dikelola khusus. Ya, ini idealnya dikelola khusus. Ya biasanya rumah sakit itu sudah punya klien, sudah punya pihak ketiga yang mengelola itu. Selalu harus, itu wajib, harus ada peraturannya. Nah, masalahnya sekarang kembali lagi bahwa ini adalah masker perorangan gitu kan. Kita tidak tahu persis siapa yang positif dan negatif yang menggunakannya gitu. Nah, sehingga ketika itu terkelola di sampah umum ya, tercampur dengan sampah umum, pada kenyataannya ya seperti itu, seperti sampah yang umum yang lain gitu. Namun apakah limbah medis rumah sakit benar-benar terkelola dengan baik? Coba Anda bayangkan, warga DKI Jakarta, taruhlah 50% dari kita ini menggunakan masker medis sekali pakai. Sedangkan hanya 2 orang dari 10 warga DKI Jakarta yang mengelola limbah rumah tangganya sendiri. Nah, Anda bayangkan, jika ini kita bicara rumah sakit, hanya berapa persen dari rumah sakit yang benar-benar mengelola limbah medisnya sendiri. Dan selama pandemi, masker medis ini jumlahnya bertambah. Kemudian ditambah lagi dengan limbah rumah tangga yang menggunakan masker medis ini. Jadi kemana larinya masker medis kita?
Sebenarnya masker medis bisa didaur ulang menjadi biofuel, seperti yang dilakukan startup berbasis di Bandung, Jawa Barat ini. Ci, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masker medis, itu sebenarnya bisa didaur ulang? Masker medis tentunya bisa diulang karena masker medis itu sendiri bahannya sebenarnya dari plastik, polipropilen disebutnya. Nah, plastik itu kan asalnya dari minyak bumi. Jadi kita percaya bahwa ketika bisa diolah dengan teknologi-teknologi kami sebagai solusi alternatif. Jadinya kayak apa sih kalau diolah? Nah, jadi ada yang sudah kita lakukan itu masker medis yang seperti ini, itu bisa jadi minyak. Jadi kita kembalikan lagi karena plastik tadi yang saya sebut dari minyak bumi, maka bisa dikembalikan seperti minyak. Kemudian ada teknologi yang satu lagi, kami juga bisa berpotensi menjadi biji plastik. Biji plastik nih akhirnya bisa jadi bahan baku untuk pembuatan plastik lain lagi gitu kan? Itu yang juga sudah diuji oleh LIPI sebenarnya untuk jadi biji plastik seperti itu. Nah, bedanya tuh kan macam-macam nih kalau masker medis. Kayak hasilnya tuh seperti apa? Apakah sama gitu dari misalnya N95 dan kayak tadi tuh masker yang kamu punya? Penelitian kami masih awal, tapi kami sudah dapat melihat bahwa ketika N95 dengan masker medis yang tadi itu berbeda karena mungkin juga memang bahannya beda. Jadi bahannya ternyata juga beda gitu. Nah, yang dapat kita banyak minyaknya justru dari yang bahan seperti ini. Ketika N95 nggak terlalu banyak, tapi tujuannya bisa terolah. Tanpa kita sadari, sampah masker medis menambah tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Bahkan bisa digunakan lagi oleh pemulung. Tapi bahayanya akan apa kalau ketika itu bisa digunakan lagi gitu misalnya? Sebenarnya lebih kepada bahwa itu kemungkinan tidak saniter ya, artinya bisa dihinggapi oleh bakteri virus yang lain ya yang diketemukan ketika di tempat sampah atau ketika kontak atau mereka yang melakukan pencucian dan sebagainya ketika habis dicuci, dijemur dan sebagainya. Terus kemudian yang lebih penting lagi adalah kita tidak bisa jamin lagi efektivitas dari masker tersebut masih tetap sama seperti yang baru atau tidak, karena terjadi tergerus dan sebagainya ya, sehingga filter atau porositas itu adanya lubang-lubang yang ada di masker tersebut juga kemungkinan bisa terkoyak dan lebih lebar mungkin porositasnya gitu. Jadi memang untuk sementara waktu yang bisa kita lakukan sebagai individu adalah jika kita menggunakan masker medis, tolong dong dipotong, jangan lupa. Kemudian pastikan ini tuh tidak bisa disalahgunakan lagi. Dan juga kalau memang wajib banget harus, karena memang udah harus banget kita pakai masker, gimana kalau kita mulai pakai masker kain? Memang masker medis memang terbukti lah, memang jauh lebih aman begitu digunakan. Tapi masker kain, jika ini benar-benar yang dibuat dengan sesuai standar, itu sebenarnya juga bisa melindungi kita dan bisa terus dicuci dan diulang-ulang untuk dipakai berkali-kali. Dan kita artinya juga menyelamatkan lingkungan dari limbah sampah masker medis.